وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Sadatul ulama wal abadir, ayyuhal hafidhul hadirat rahimakumullah wa hadakumullah. Pertama, marilah kita menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat, inayah, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah, bermujalasah. Mudah-mudahan kumpul kita, hadir kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau, kita semua nanti bisa mendapat syafaat dari beliau yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Akhirnya kita semua nanti dikumpulkan bersama dengan beliau di surga Allah. Meneruskan pasal yang berikutnya, pasal hadzal fasl an-niyatu fasl syai' muqarranan bi fi'lihi. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal hadzal fasl tauhid wa fasal suci. Rupane an-niyatu utawi niat iku fasl syai' tejo suci muqtaranan hadai mubarengan bifi'lihi kelawan pegawaian syai'. Wa mahallu halan utawi panggonane niat iku al-qalbu, hati. Wa talaffuz lan utawi nglafatake biha kelawan niat iku sunnatul sunnah. Wa waqtu halan utawi waqtu niat iku inda ghusli awwal juz'in, iku inda ghusli awwal juz'in, ing dalem nalikane basuh kawitane bagian minal wajhi kang tetep saking wajah. Patarti bulan utawi tartib urut-urut iku alla yuqaddima, yen to ora diminake sapa man atau sapa mutawaddi, ora diminake alwan ing anggota siji ada alwin ing atase anggota kang weneh. Ada yang maknai alwan ing anggota siji ada alwin nyerenake ing atase anggota kang weneh. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ini berbicara tentang niat yang secara rinci sudah kita bicarakan kemarin di awal, bahwa niat itu berhubungan dengan 7 hal. Yang pertama hakikat, yang kedua hukum, yang ketiga tempat, yang keempat waktunya, yang kelima apa? Tata cara. Kaifiyah, yang ketujuh syarat. Yang kelima kaifiyah, yang keenam itu syarat, yang ketujuh itu maksud. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Tapi pasal ini tidak berbicara tentang 7 hal tadi, tapi yang disampaikan dalam pasal ini hanya ada 3 saja. Jadi ketujuh hal-hal yang berkaitan dengan niat yang disampaikan dalam pasal ini hanya 3 saja. Yang pertama hakikatnya niat, qasdu syai' muqtarran bi fi'lihi. Hakikatnya niat itu adalah menyengaja melakukan sesuatu dibarengan dengan sesuatu tersebut. Itu hakikat daripada niat. Pemahaluha, yang kedua pemahaluha, tempatnya niat al-qalb, ada dalam hati. Dan hati disebut dengan al-qalb itu karena apa? Litaqallub, karena dalam diri kita, dalam hati kita ini masih sering apa?
tidak stabil, artinya naik turun masih belum stabil. Maka kemudian dikatakan dengan qalbun. Karena takluk atau taqallub itu ya tidak stabil, naik turun, tidak jelas, belum pasti. Masih ada sering perubahan. Maka mari kita beriman, kita bicara kadang iman kita ada tingginya luar biasa. Kalau disamakan dengan lampu, iman kita itu bisa seperti sofle yang sinarnya luar biasa, tapi juga kadang iman kita itu lemah seperti lampu 5 watt yang sinarnya itu kalau tempatnya ya dalam hati. Dalam tubuhnya sunnah, mengucapkan niat itu hukumnya sunnah. Yang ketiga Tuhan inda rasli awwal juz'in minal wajib. Yang ketiga disebutkan waktunya niat itu adalah ketika atau bersamaan dengan awal kali kita membasuh bagian dari wajah. Awal pertama kali kita membasuh bagian dari wajah. Layak dibedakan dengan tartib alla yuqaddimah awwan ala awwal. Kita tidak mendahulukan satu anggota mengakhirkan anggota yang lain, tetapi berurutan. Bagaimana keterangan terkait dengan niat awal. Faslun hadza faslun al-ma'u tabibanyu iku qalilun iddi wa kasirun man akeh. Al-qalilu tawi banyu iddi iku ma banyu dunal kullataini kan sak andhape rongkolan. Wal kathiru lan utawi banyu kang akeh iku kullatani rongkolah fa aktsaro halil wa akeh. Al-qalilu utawi banyu kang gedhe iku yunajisu najis utawa bisa dihukumi najis apa qalil bihukumin najasati sebab tibone najis fihi ing dalem al-qalil. Wa illam yataghayyar lan senajan ora kuat apa al-qalil. Wal ma'u lan utawi banyu al-kathiru kang akeh iku lain najis ora najis ora iso dihukumi najis apa al-kathir illa idza taghayyara kejaba ing dalem nalikane owah apa takuhu rasane ma'ul kathir aulahu utawa rupane ma'ul kathir aurihu utawa ambune ma'ul kathir. Pasal ini menjelaskan tentang air. Jadi menurut konun, menurut aturan syariat itu air terbagi menjadi 2. Ada air sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit al-ma'u al-qalilu ma dunal kullatain. Air yang sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kullah. Ukurannya kurang dari 2 kullah. 2 kullah ini bukan 2 bak, bukan. Tapi kullah ini merupakan hitungan isi bagi orang-orang Timur Tengah waktu itu, orang Arab. Nah, air yang banyak itu adalah wal katsir kullatani fa aktsar. Kalau air yang banyak itu air yang jumlahnya atau isinya itu 2 kullah fa aktsar atau lebih. Jadi dalam aturan syariat, dalam qanun syariat
itu ada dua macam air. Ada air yang sedikit, ada air yang banyak. Air yang sedikit, air yang kurang dari 2 kurang. Nah, air yang banyak itu air yang lebih, yang ada 2 kolah atau lebih. Nah, 2 kurang ini menjadi standar isi pada zaman itu bagi orang Arab. Nah, ukuran 1 kolah atau 2 kolah ini terjadi khilafiyah di antara para ulama. Yang masyhur atau yang umum itu mudahnya 60 cm. Jadi tinggi 60 cm, lebar 60 cm, panjangnya juga 60 cm. Nah, kalau kita punya wadah ya 60, tinggi 60, lebar 60, panjang 60, full itu 20. Kalau kurang dari 60 cm berarti kurang dari 2 kurang. Itu yang mudah. Kalau tafsiran kubah itu banyak sekali. Terdapat Imam Nawawi, banyak sekali Imam Ar-Rafi, banyak sekali. Cuma yang mendekati mendekati hampir sama dengan pendapat para ulama itu 60 cm kubik dari tinggi 60, panjang 50, lebar 60, tinggi 60, panjang 60, lebar 60 cm. Nah, itu kalau terisi full itu sudah masuk 2 kurang. Kurang dari itu berarti ma'ul qalil. Lebih dari itu 2 kurang atau lebih namanya ma'ul kasir. Nah, karena apa? Karena penghukuman air itu nanti tergantung daripada jumlah tadi, ma'ul qalil dan ma'ul kasir. Nah, sebelum kita ke ma'ul qalil, ma'ul kasir, di dunia ini ada 7 macam air. Di dunia ini ada 7 macam air. Sebelum kita ke ma'ul qalil atau ma'ul kasir. Yang pertama adalah ma'us sama. Ma'us sama yaitu al-ma' alladhi yanzilu minas sama. Air langit, air yang turun dari langit, seperti contoh air hujan, ma'ul matar, air hujan. Itu yang pertama. Pembagian yang kedua dari macam-macamnya air adalah ma'ul bahri, air laut atau air asin. Yang ketiga ma'ul nahri, air sungai, air sungai. Yang keempat ma'ul bihri, air sumur. Bahwa al-faqar al-mustadir an-nazil fil ard minhu wa minhu bi'ru zamzam. Jadi air sumur, ada lingkaran atau bolongan yang mustadir an-nazil fil ard, yang terus tembus turun sampai ke bumi. Atau yang biasa kita sebut dengan air sumur. Ya, dan sumur itu kan bolongan yang terus ke bawah kemudian mengeluarkan air. Di antara air sumur adalah sumur Zamzam. Sumur Zamzam. Yang kelima ma'ul air, air sumber atau sumber mata air. Beberapa titik itu punya sumber mata air. Kalau di Pekalongan di daerah Probolinggo, Banten di daerah Ismo, Bandung. Nah, itu ada sumber mata air. Yang keenam ma'ul salju. Yang keenam itu air salju. Dan yang ketujuh ma'ul barad, air es. Nah, ma'ul salji dan ma'ul barad
Ini beda. Kalau ma'us salji dalam beberapa definisi itu air yang turun dari langit, turunnya itu cair, tapi ketika di bumi menjadi keras sebab apa? Suhu atau hawa yang teramat sangat dingin. Itu ma'us salji, air salju. Jadi dari atas turun itu cair sampai ke bumi kemudian mengeras. Nah yang ma'ul bahr itu dari atas keras kemudian turun ke bumi menjadi cair. Atau biasa menyebut ma'ul bahr itu dengan air embun. Air embun itu dari atasnya keras jatuh ke bumi menjadi cair. Kalau air ma'us salji, air es itu beda. Dari atas itu cair turun ke bumi menjadi keras. Nah, 7 macam air ini disifati manazala minas sama au naba'a minal ardi ala ayyi sifatin kana min asl khilqah. 7 macam air ya, air yang turun dari langit atau yang keluar dari bumi ala ayyi sifatin ala asl khilqah atau min asl khilqah. Jadi segala sesuatu yang turun dari langit atau keluar dari bumi sesuai dengan bentuk asalnya, sesuai dengan bentuk asli sifatnya, asli diciptakan oleh Allah. Itu semua air bisa digunakan untuk bersuci. Jadi 7 tadi disifati kalau masih dalam sifat apa? Sifat air itu sesuai dengan asal yang diciptakan oleh Allah, maka air itu bisa digunakan untuk bersuci. Asal dari kalau air sumur sekarang, air sungai sekarang di daerah kita itu sudah tidak asli, maka itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kok misal ada air mata air sumber ya, ma'ul air, ada sumber mata air yang memang awal keluar itu misalkan warnanya tidak jernih dari warnanya hijau. Kalau memang keluarnya itu hijau min asli khilqah, asal diciptakan oleh Allah itu berwarna hijau, maka sekalipun itu hijau bisa digunakan untuk bersuci. Atau air yang keluar dari sumur itu misalkan kok berasa asin, ya memang itu asal diciptakan air sumur di situ pertama kali digali kemudian airnya asin, itu bisa digunakan untuk atau warnanya memang gak jernih tapi agak sedikit kecoklatan. Kalau memang asal dari sumur itu bisa digunakan bersuci. Jadi itu ada 7 macam air yang ada di bumi. Yang semuanya nazala minas sama au naba'a minal ardh. Ada yang turun dari langit, ada yang keluar dari bumi. Nah, dari ke-7 macam air tadi kemudian dibagi hukumnya menjadi 4 macam hukum. Dari 7 air tadi dibagi menjadi 4 macam hukum. Yang pertama, tahir fi nafsi mutahhirun li ghairihi ghairu makruhin. Yang pertama, suci, mensucikan dan tidak makruh untuk digunakan. Yang kedua, tahir fi nafsihi mutahhirun li ghairihi makruh isti'mal. Suci, mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Yang ketiga, tahir fi nafsihi ghairu mutahhir li ghairihi. Suci tapi tidak bisa untuk bersuci.
bersuci atau suci tidak mensucikan. Yang keempat, ma'unansin, air yang terkena najis. Nah, dari ketujuh tadi secara hukum dibagi menjadi 4. Suci mensucikan, tidak makruh digunakan. Yang kedua, suci mensucikan tapi makruh untuk digunakan. Yang ketiga, suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat adalah ma'unansin atau air yang dihukumi najis sebab terkena najis. Ya, sejatinya air ada air yang najis, tapi maksud istilah air mutan najis, air yang terkena najis. Setelah beberapa redaksi itu ada yang menyebutkan 5. Yang terakhir adalah air yang suci tapi dihukumi haram. Ada yang mengatakan suci tapi dihukumi haram. Ya. Ada yang mengatakan 4, Ibnu Taumalah mengatakan 5. Tambah air yang suci tapi hukumnya haram, sehingga air sebenarnya suci mensucikan, tapi karena haram sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Masuk kategori yang pertama, air yang suci mensucikan, yang tidak makruh digunakan, itu adalah air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang tidak punya qaid yang menetap. Jadi air yang tidak punya batasan yang menetap, itu namanya air mutlak. Air, ya sudah air saja, tidak ada batasannya, air saja. Kalau untuk ada batasan itu tidak menetap, tapi batasan itu bisa hilang. Seperti contoh, panjenengan ngambil air dari dalam sumur, dimasukkan dalam panci, kemudian panjenengan rebus. Setelah mendidih, dinamakan dengan air sumur atau air minum. Kira-kira nomor namanya, atau air panas. Sumurnya hilang menurutnya, hilang. Itu contoh qaid yang tidak menetap, batasan yang tidak menetap. Panjenengan ambil air dari sumur, masukkan dalam toren. Dalam toren dikeluarkan melalui keran. Panjenengan wudu, okay. Atau dimasukkan air itu dimasukkan dalam bak kamar mandi. Apakah masih disebut dengan air sumur? Sumurnya hilang menjadi air bak. Air laut, panjenengan ambil air sungai, panjenengan ambil air laut, panjenengan ambil, masukkan ke dalam galon, ditutup, namanya air galon. Lautnya hilang, sungainya hilang. Nah, itu batasan tapi yang tidak menetap, bisa lepas. Jadi air mutlak itu air yang tidak punya batasan yang menetap. Atau ada batasan, tapi batasan itu bisa hilang. Paham ya? Contohnya, panjenengan membuat kopi. Kopi panjenengan masukkan dalam gelas, namanya air kopi. Batasan berarti kopi. Panjenengan buat air kopi, masukkan dalam ember, disebut dengan air kopi. Panjenengan buat kopi, masukkan dalam galon, tetap namanya air kopi. Panjenengan buang di jalan pun tetap namanya air kopi. Nah, ini contoh batasan yang tidak bisa lepas. Ini bukan air mutlak. Air mutlak itu air yang tidak ada batasan, atau ada batasan tapi bisa lepas.
yang masuk dalam kategori suci mensucikan tidak makruh untuk digunakan. Yang kedua, suci mensucikan tapi makruh digunakan untuk badan, bukan untuk pakaian. Badan makruh. Yang masuk kategori ini adalah air musyammas, air yang dipanaskan langsung dengan sinar matahari. Ini suci mensucikan, ya, suci mensucikan, tapi makruh digunakan untuk badan. Selain badan tidak makruh, tapi untuk badan dihukumi makruh. Nah, syarat air itu dihukumi air musyammas. Yang pertama, air itu dipanaskan langsung dengan menggunakan sinar matahari. Yang artinya air itu dipanaskan dengan sinar matahari langsung di daerah atau tempat yang memang punya iklim, punya cuaca yang panasnya luar biasa. Contoh di daerah Arab, ketika musim panas, panasnya luar biasa. Ketika musim dingin, dinginnya luar biasa. Kalau di Indonesia ini iklimnya tropis, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Buktinya apa? Kalau musim panas, kadang ada orang yang merasa panas, kadang ada orang yang merasa dingin. Syarat yang pertama, air itu harus dipanaskan langsung dengan sinar matahari di daerah yang memang punya suhu yang panas seperti jas. Yang kedua, tempat yang digunakan untuk wadah air itu terbuat dari logam selain dari emas dan perak. Jadi tempat yang digunakan untuk wadah airnya itu terbuat dari logam selain emas dan perak. Kalau bukan emas dan perak itu termasuk musyammas. Tapi kalau emas perak tidak termasuk musyammas. Atau pakai plastik itu juga tidak bisa dimasukkan kategori musyammas. Nah, air musyammas ini dihukumi makruh. Kenapa? Karena ketika air itu dipanaskan dengan sinar matahari secara langsung, selain emas dan perak, logam yang selain emas dan perak itu ketika terkena sinar matahari yang langsung itu akan terpisah, karatnya itu akan terpisah. Nah, karat itu ketika digunakan, air itu akan berkarat. Ketika digunakan ke tubuh itu akan berbahaya. Kalau dalam beberapa kitab itu nanti elatnya adalah akan menimbulkan paus, penyakit kulit yang luar biasa. Nah, kenapa kemudian dimakruhkan? Karena memang ketika logam selain emas perak itu mengandung karat, ketika dipanaskan langsung dengan sinar matahari, maka karatnya akan terpisah. Otomatis karat itu akan bercampur dengan air, terpisah dari logamnya, sehingga ketika digunakan akan menimbulkan madharat untuk. Nah, sama dengan air musyammas, itu adalah air yang teramat sangat panas dan air yang teramat sangat dingin. Itu juga makruh digunakan. Air yang begitu panas dan air yang begitu dingin itu juga makruh digunakan. Karena elatnya sama-sama bisa membawa doror untuk tubuh kita. Kalau dicampur tidak ada masalah. Dengan masak air mendidih, panjenengan pakai untuk wudu itu tidak boleh makruh, karena akan membawa dampak bahaya. Nah, kalau misalkan panjenengan sama dengan liban kena air panas biasa saja, ya tetap hukumnya makruh, karena umumnya akan membawa madharat bagi yang menggunakannya. Masuk yang ketiga, suci tidak mensucikan, yaitu air mustakmal. Air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Nah, ini ada kaitannya dengan ma'ul qalil atau ma'ul hasil. Yang kedua yang masuk kategori air suci tidak mensucikan, yaitu air
yang berubah salah satu sifatnya, warnanya, rasanya, baunya, dengan sebab bercampur dengan perkara-perkara yang suci, sehingga bisa menghilangkan kemutlakan air. Dan yang keempat, ma'unasih, ini juga berkaitan dengan air yang sedikit dan air yang banyak, air yang terkena najis. Nah, dalam fasal ini berbicara ma'unasih, air yang terkena najis. Apabila air itu kok sedikit, wa illam yatabayyar, tetap air itu dihukumi najis. Air yang kurang dari 2 kolak terkena najis, sekalipun tidak berubah sifatnya. Sifat itu berarti warna, rasa, dan baunya tidak berubah, tetap dihukumi najis karena air itu kurang dari 2 kolak. Wal ma'ul katsir la yunajjis illa idza taghayyara tahmuhu aw lawnuhu aw rihuhu. Kalau airnya itu banyak, 2 kolak atau lebih, terkena najis, itu tidak najis kecuali ketika berubah sifatnya. Banyak terkena najis, berubah sifatnya,